Virus sebuah kapsul yang mengelilingi materi genetik dan beberapa protein. Dan bisa dibilang bukan makhluk hidup ya. Virus cuma bisa memperbanyak diri dengan cara memasuki sel hidup. Coronavirus mungkin menyebar melalui permukaan, tapi belum ketahui sih berapa lama virus bisa bertahan lama. Cara utama penyebarannya diperkirakan melalui tetesan ketika seorang batuk atau ketika kamu menyentuh seorang yang sakit, kemudian menyentuh wajah, misal menggosok hidung, mata, dan mulut. Dan mencari tumpangan untuk bergerak jauh ke dalam tubuh, tujuannya ke arah pencernaan, limfa, dan juga paru-paru. Yang mana dapat menyebabkan efek dramatis. Walau sedikit saja, coronavirus dapat menyebabkan situasi gawat. Paru dikelilingi oleh miliaran sel epitel. Merupakan sel terluar dari tubuhmu, melapisi organmu, dan mukosa menunggu untuk terinfeksi. Corona terhubung dengan reseptor spesifik pada membran korban untuk menyuntikkan materi genetiknya. Selnya nggak sadar dengan apa yang terjadi, menjalankan perintah baru yang sangat simpel, hanya mengcopy dan merakit ulang. Selnya akan penuh dengan salinan virus aslinya sampai mencapai titik kritis dan menerima perintah untuk meledak. Selnya hancur menyebarkan coronavirus baru. Bersiap buat menyerang sel lebih banyak. Jumlah sel yang terinfeksi langsung naik tajam. Setelah 10 hari, jutaan sel tubuh terinfeksi dan miliaran virus telah membanjiri paru-paru. Virusnya masih belum mengakibatkan dampak berlebih, tapi corona segera meluncurkan serangan nyata buat kamu, yaitu kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh yang mana melindungi tubuh kamu sebenarnya dapat membahayakan kamu dan butuh regulasi ketat. Dan sejak sel imun bergerak menuju paru-paru untuk menyerang virus, corona juga menginfeksi sebagian dari imun dan menyebabkan kebingungan. Sel tidak memiliki telinga atau mata, sehingga mereka berkomunikasi dengan sinyal kimia bernama sitokin. Hampir setiap reaksi imun penting dikontrol oleh itu. Corona membuat sel terinfeksi untuk bereaksi berlebihan, menyebabkan kekacauan sistem imun, dan mengirim sel imun lebih banyak dari yang dibutuhkan, buang-buang sumber daya dan menyebabkan kerusakan. Dua jenis sel yang menghancurkan pertama ialah neutrofil, yang mana sangat hebat dalam membunuh patogen termasuk sel Heh. Begitu mereka datang bergelombol, mereka mulai mengeluarkan enzim yang menghancurkan banyak teman dan juga lawan. Jenis sel lain yang juga penting adalah sel T pembunuh. Biasanya memerintahkan sel terinfeksi untuk menghancurkan diri terkontrol. Sama bingungnya, mereka juga memerintahkan sel sehat untuk melakukan bunuh diri. Semakin banyak sel imun datang, maka semakin banyak kerusakan. Dan lebih banyak jaringan sehat paru-paru yang dibunuh. Ini bisa menjadi sangat buruk dan dapat menyebabkan kerusakan permanen dan dapat menyebabkan cacat jangka panjang. Umumnya sistem imun akan kembali normal perlahan, membunuh sel terinfeksi dan mencegah virus yang akan menginfeksi kembali dan membersihkan arena tempur pemulihan dimulai. Mayoritas orang yang terinfeksi corona akan melalui ini dengan gejala relatif sedang, namun beberapa kasus menjadi parah hingga kritis. Seperti itu kawan-kawan, cara kerja virus COVID-19 pada tubuh manusia. Menyeramkan ya. Maka dari itu nih, kita harus menjaga kebersihan, istirahat yang cukup, dan hindari kerumunan, agar kita terhindar dari virus COVID-19. Terima kasih ya kawan-kawan telah menonton video ini. Semoga bermanfaat.